Baik, bertemu lagi dengan kami di podcast Ikatan Guru Indonesia. Dan hari ini saya Gayu Trisanti Dewi membersamai narasumber yang sangat hebat. Beliau adalah kakak saya. Bisa dikatakan adik saya juga ya? Iya. Iya dong. Gimana? Seneng nggak hari ini? Banget. Seneng. Kenapa banget. Seneng? Yang pasti saya boleh ketemu dengan seluruh saudara IGers, karena di IG itu nilai persaudaraannya sangat tinggi, karena sesuai dengan motto ya, sharing and growing together. Okay. Jadi di sini bukan hanya kita bertemu untuk membahas masalah program-program yang akan dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan, tapi juga kita bisa melepas rasa rindu dan berbagi apapun yang kita miliki dari daerah masing-masing. Itu yang paling penting. Yuk kita bareng-bareng sapa dulu nih, sapa teman-teman kita yang sudah berada di Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, ini Bu Rina ya. Saya panggilnya Bu Rina. Boleh, sebetulnya. Boleh. Oh boleh ya. Jadi nama lengkap beliau adalah Ibu Yuli Rinawati, dan beliau ya adalah dari Ikatan Guru Indonesia, dan beliau adalah dari Ketua Daerah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Selatan ya? Kalimantan Tengah. Oh Kalimantan Tengah, berarti saya salah dong. Iya. Oke, baik, nggak apa-apa ya Bu Rina. Baik IGers dimanapun berada, pagi ini sangat spesial banget nih, karena Bu Yuli ya, Bu Yuli itu adalah guru yang sangat-sangat memperhatikan gurunya, memperhatikan siswanya, dan sangat dekat dengan IGI. Iya. Nah, tentang IGI nih, udah berapa lama sih mengenal IGI? Baik, terima kasih. Saya pertama diajak untuk bergabung dengan IGI melalui ajakan Ibu Rosnani Esta. Kak Ros ya? Ya, Kak Ros. Di situ saya dilantik bersama teman-teman di tahun 2017. Kemudian di masa jabatan sebagai Ketua IGI 5 tahun berjalan, tidaklah mulus ya. Banyak sekali tantangan yang membuat tantangan untuk menjadi kekuatan sebagaimana menjadi Ketua IGI yang tangguh, yang memiliki sportivitas terhadap tantangan tersebut, dan bagaimana saya menyikapi permasalahan atau kendala sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia di daerah. Itu memang tantangannya sangat berat ya. Namun saya dikuatkan oleh adanya teman-teman senior-senior di IGI, terutama pengurus wilayah yang ada di Kalimantan Tengah. Itu kemudian di tahun 2021 kita kembali musda lagi. Itu saya terpilih kembali karena mereka bilang kami memilih Ibu Yuli kembali karena kami masih butuh bimbingan. Setelah ini saya bilang ganti dengan regenerasi yang baru, yang mungkin lebih saya kepengen seperti itu agar ada, karena mereka juga memiliki potensi-potensi yang sangat baik karena di IGI seperti itu. Jadi artinya ini bertahan ya? Berarti sudah berapa periode nih? Dua periode. Dan tadi kan ada satu kata-kata tantangan. Iya. Nah, tantangannya mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman guru di seluruh Indonesia nih. Baik. Mungkin akses jalannya atau gurunya sendiri atau mungkin atau apanya? Mungkin bisa disampaikan. Baik. Menjadi anggota IGI, ketua IGI tidaklah mudah. Orang tidak segampang apa yang kita bayangkan. Mereka menerima keberadaannya IGI. Ya. Di situ kami tidak harus merayu atau seperti apa, tapi kami dengan pembuktian melakukan aktivitas pergerakan yang memotivasi guru. Dengan membuktikan itu, orang bisa melihat, oh IGI melakukan ini, IGI melakukan itu. Akhirnya dengan melihat pergerakan kami yang sepositif, yang bisa mengajak, memotivasi orang, mereka dengan sendirinya menjadi anggota IGI dengan kehendak hati, karena di anggota IGI tidak ada paksaan, karena merupakan keinginan dari dalam diri mereka masing-masing. Iya. Artinya gini, ketika Ibu memberikan energi yang positif ya tentunya. Betul. Ke teman-teman, dengan sendirinya
mungkin karena Bu Yuli pasti mempunyai praktik-praktik baik, mempunyai pengalaman yang luar biasa di organisasi. Ini menjadi bukti ya Bu ya. Yeah. Jadi karena memang di awal-awal Ikatan Guru Indonesia itu kita betul-betul bahwa guru itu adalah saudara. Betul. Tidak hanya teman lagi, tapi betul-betul saudara. Kita menjangkau tidak hanya mungkin di Barito Timur, mungkin di Jawa Tengah, mungkin di mana. Tapi ini adalah menjangkau semuanya. Nah, dari situlah kayaknya mungkin keberagaman yang seperti itu yang bisa kita petik ya. Yeah. Nah, itu yang sangat tercermin itu pada kegiatan apa? Karena di program IGI itu sangat banyak banget gitu ya. Banyak. Iya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Baik. Banyak sekali yang dilakukan IGI khususnya untuk Barito Timur ya. Selama ini tantangan itu pasti ada ya Bu Gayo. Kemudian saya sebagai ketua IGI selalu menyatakan dan mengajak kawan-kawan pengurus tidak ada di dalam perkumpulan IGI dengan panggilan aku atau saya. Tapi di sini kita berbicara kita dan mereka semua. Mereka itu adalah teman-teman dan saudara guru kita semua. Di sini setiap kami ingin melakukan diklat, kami membaca atau melihat sasaran apa yang akan kita lakukan, apa kira-kira kebutuhan di lapangan, kekurangan apa yang ada di lapangan yang selama ini terjadi. Di situ kita ambil, kemudian kita diskusikan. Kami selalu berdiskusi satu sama lain karena saya bilang keterbukaan juga sangat penting, itu yang paling utama di dalam organisasi. Dalam hal apa saja keterbukaan dan kejujuran satu sama lain itu sangat penting di dalam organisasi agar di dalam organisasi itu selalu solid. Dan sampai sekarang puji Tuhan tidak ada clash atau perdebatan yang membuat kita sampai parah ya. Artinya kalau perbedaan pendapat itu pasti ada. Namun yang sampai membuat kita berantakan artinya ada permusuhan itu tidak ada, belum ada lagi di Barito Timur. Dan kita melihat jangan heran loh, masih ada guru yang senior tidak bisa membuka laptop. Nah, itu satu PR. IGI membuat diklat komputer, bagaimana keterampilan berkomputer itu kita sudah membuat 3 kali, membuat buku 3 kali diklat itu, karena di sini bukan kita aja yang membuat, tapi guru-guru meminta ayo dong IGI, ayo dong IGI, seperti itu. Jadi mereka sudah terbiasa dengan keberadaannya IGI. IGI kapan ada diklat, kapan membuat diklat. Jadi mereka yang rindu ya. Iya, rindu dengan adanya IGI. Yang terasa kemarin waktu pandemi ya. Waktu pandemi kemarin itu kita memang susah beraktivitas karena terbatas, karena tidak boleh adanya pertemuan-pertemuan yang melibatkan orang banyak. Terbatas tatap muka terbatas. Yang tidak bisa melibatkan orang banyak. Kemudian semua berjalan dengan baik dan satu tambahan program ini yang keempat tahun kita membuat Hari Guru Nasional itu selalu kita, tapi pelaksanaannya karena di November itu sibuk, Desember itu karena kita di sana musim hujan juga sama mayoritas di sana beragama Kristen dan banyak melakukan aktivitas keagamaan di gereja menjelang hari Natal. Kita pindahkan selalu di Januari Februari. Kita membuat program yang setiap tahun kita laksanakan, yaitu Polibal IGI. Wah, luar biasa ini. Jadi ya, di sini Polibal IGI ini sebenarnya bisa dilaksanakan di teman-teman di seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Kenapa kita membuat di luar diklat yang sifatnya meningkatkan kompetensi Kak Gayo? Di luar itu kita juga boleh dong. Di sini tujuannya bersilaturahmi. Silaturahmi antar guru. Jadi antara guru ini setiap sekolah mendaftar ke panitia tidak boleh pinjam dari sekolah lain. Oh, jadi artinya gini. Ketika kompetensi guru itu kan banyak sekali, ada yang pengetahuan, betul, ada yang mungkin keterampilan. Nah, Bu Yuli berarti
ngambil yang keterampilan ini? Mungkin dengan pendekatan mungkin dengan di bidang olahraga gitu ya. Iya, betul. Ya, ini juga menjadi catatan penting bahwa di IGI adalah banyak sekali program di luar IT, penggunaan IT. Meskipun kemarin kita masa pandemi ya, meskipun sampai hari ini juga pandemi masih mengintip kita, tetapi ini adalah suatu perubahan-perubahan yang artinya kita mengadaptasi. Bagaimana ketika lingkungan itu tidak bersahabat dengan kita punya perubahan-perubahan, kita punya pemikiran yang kita mau ngapain nih, mau ngapain. Nah, itu juga disupport oleh IGI. Nah, berarti itu salah satu dampak ya, Bu Yuli ya. Salah satu dampak dari silaturahmi tadi, dan kita tidak mengenal apa itu perbedaan. Justru perbedaan itu kan malah justru menguatkan kita ya. Tadi udah dijelaskan dari HGN, kemudian banyak kegiatan mungkin di hari Natal untuk yang beragama Kristen gitu ya. Tapi ini juga menjadi catatan penting kita semuanya, karena beragam itu memang sangat indah. Nah, terkait dengan dampak apa nih yang mungkin kalau tadi Bu Yuli udah cerita mungkin untuk guru gitu, ada nggak dampak yang mungkin bisa berimbas ke siswa? Oh, banyak sekali. Iya, tolong dong dibagi praktik baiknya. Ya, baik. Tadi saya bisa teruskan untuk voli. Voli itu pertama, dari setiap sekolah itu bukan hanya guru, yang ikut, karena misalnya di SD, SMP itu per tingkat ya, per jenjang ya. Jadi setiap sekolah dipersilakan mengikuti. Kami gabung dalam satu tim voli itu cowok 3 maksimal dalam satu regu dengan cewek. Dan tidak aturannya itu harus menggunakan data dapodik setiap sekolah untuk mengantisipasi kecurangan. Mereka pinjam atau nyewa ya, karena di sini tujuannya bukan kejuaraan. Sportivitas mungkin. Iya, yang pasti kita bersilaturahmi antar guru dari sekolah satu ke sekolah yang lain dalam ajang pertandingan tersebut gitu loh. Nah, kemudian melihat dampak tersebut, tentunya siswa setiap sekolah persiapan setidaknya bisa dong ngikutin deh guru mau lomba. Mereka juga timbullah niat dan rajin untuk berolahraga, khususnya tempat saya. Oh gitu ya. Tempat saya di sekolah saya kebetulan daerah terpencil. Sekolahnya di hutan. Di mana itu? Di SMP. Mungkin kecamatan apa? Kecamatan itu? Di desa. SMP berapa? SMP Satap 1 Paju Epat, itu di antara kebun sawit. Masya Allah, luar biasa sekali. Tidak ada sinyal loh. Tidak ada jaraknya sinyal. Mungkin jarak dari SD mungkin ke UPT ya, kalau kantor itu UPT Dinas Pendidikan mungkin di kabupaten 1 jam. Ya Allah. Melewati hutan? Ada hutan, ada kampung sawit ya. Pastinya di situ bertemu dengan ular-ular yang sering ya. Sering. Oh gitu. Maaf saya. Ya, baik Bapak Ibu. Potret pendidikan kita di Barito Timur ya, yang sudah disampaikan oleh Bu Yuli, bahwa tidak mudah menjadi guru, tidak mudah menjadi seorang yang menjadi inspirasi untuk semua orang. Tapi disinilah bahwa tidak ada kata mengeluh, tapi justru motivasi dari dalam diri. Oh, boleh minum? Tadi nggak bawa minum. Ya, boleh ambil minum dulu. Bentar ya. Apa-apa. Ya. Ya. Nah, di sini bahwa potret kehidupan kita, potret pendidikan kita itu sangat beragam. Apalagi khususnya di Kalimantan Tengah yang jauh dari kota, jauh dari sinyal. Tapi seorang guru, Bu Yuli, mampu menggerakkan gurunya, mampu menggerakkan siswanya, dan berkolaborasi dengan dinas pendidikan terkait ya. Betul. Nah, dengan dinas pendidikan terkait dengan program organisasi penggerak, pastinya dari dinas itu juga support. Nah, ini POP karena memang ini adalah tahun ketiga, pastinya mungkin dijelaskan sedikit aja dampaknya atau mungkin manfaat-manfaat seperti apa. Oke, terima kasih pertanyaannya. Dari dinas pendidikan itu awal kita datang, kita memperkenalkan dan menyampaikan niat dari program POP kepada dinas, dan kepala dinas pendidikan Barito Timur sangat merespon ya, dan sangat mensupport kegiatan ini. Bahkan di setiap kegiatan ini beliau selalu hadir. Beliau selalu hadir. Kemudian dengan
bahkan bukan hanya beliau tapi dengan seluruh jajaran dari Dinas Pendidikan itu hadir di tengah-tengah di saat pembukaan POP. Disitulah kami bisa melihat betapa dari mereka sangat mensupport, bahkan dari Dinas Pendidikan yang membuat undangan untuk ke sekolah-sekolah untuk bisa menghadiri kegiatan POP tersebut. Itu bukti dari keterlibatan mereka. Boleh silakan mungkin Bu Rina menyapa mungkin dari ke Dinas Pendidikan, menyapa terima kasih atau mungkin harapan-harapannya ke Dinas juga. Baik. Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, Bapak Sabai SPDMM yang sangat kami hormati di Barito Timur, kami sangat berterima kasih dengan dukungan support kepada kegiatan dari organisasi profesi IGI yang ada di Kabupaten Barito Timur, terutama kegiatan POP dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dengan sukacita mensupport kami dan selalu mendukung apapun yang kami lakukan yang sifatnya melibatkan seluruh guru di Kabupaten Barito Timur. Terima kasih Bapak, nuhun, kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan untuk kegiatan ke depan kami juga tetap membutuhkan dukungan, terutama untuk POP yang ketiga ini Bapak. Kami sangat memohon dukungan Bapak. Ya baik, ini terkait masih POP ya, karena memang POP kemudian ada sekolah penggerak, guru penggerak itu tidak jauh beda. Justru melalui POP ini, program-program Kemendikbud ini adalah amanah terbesar buat kita. Betul. Jadi POP tidak sampai di sini saja, disitulah nanti mungkin ketua wilayah, ketua daerah, sampai kepada guru sasaran ini yang menjadi sasaran kita. Jadi praktik baik apa yang menjadi role model di Ikatan Guru Indonesia dapat dinikmati atau disebarkan disebarluaskan ke seluruh Indonesia ya. Jadi sangat baik, sangat banyak manfaatnya gitu ya Bu ya. Nah mungkin pertanyaan terakhir juga ini ya, karena memang di POP itu kan banyak sekali kendala-kendala ketika kami juga menjangkau ke daerah-daerah 3T, daerah yang sulit, itu juga menjadi sangat sulit bagi kita. Kami juga berterima kasih lagi kepada teman-teman yang mungkin jauh di perkotaan, karena kita juga tidak mungkin menjangkau daerah kalau tidak ada guru-guru hebat yang akan membantu mendampingi kita di sana. Tapi di sini, apa harapan Bu Rina kepada pemerintah khususnya Kemendikbud? Apakah program POP ini disandingkan seperti apa? Mungkin harapannya Bu Rina seperti apa? Baik, saya mungkin boleh menceritakan dalam pertanyaan yang terakhir tadi ya. Tentunya dalam setiap kita melakukan aktivitas tidak selalu serta-merta mulus ya. Tentu banyak sekali kendala. Di saat kami mengantarkan atau mengundang kembali guru-guru dari POP yang pertama, juga POP yang kedua, itu dan akan kita lakukan di POP yang ketiga, itu kita sudah memiliki bayangan dari POP pertama untuk POP kedua. Jadi kita evaluasi mana yang termudah dari kesulitan yang pertama dan kedua. Kemudian Bu Gayo, maaf kadang saya panggil Kak atau Kak Bu Gayo gitu, karena kan memang betul-betul saudara ya. Iya betul. Jadi di sini tentu memiliki kendala. Kita naik mobil nggak bisa ke sekolah. Ada beberapa sekolah yang nggak bisa kita datang mengundang mereka dengan menggunakan mobil, kendaraan mobil. Kita menggunakan sepeda motor, pakai jas hujan, naik pakai sepatu bot. Ada yang becek ya sekolahnya. Kita tanpa dengan sukacita, sukacita. Kemudian di dalam melaksanakan itu pun tentunya tidak ada yang tidak bisa menyesuaikan dengan situasi keberadaan kami yang ada di daerah yang serba tidak seperti yang ada di kota serta lengkap ya. Jadi kita di situ kita selalu yang paling pertama adalah kompak. Kompak di dalam tim. Kita selalu kalimat yang saya utarakan bukan aku tapi kita. Itu yang paling penting di dalam IGI. Dan dampak yang ada kepada guru, setiap saya ada pertemuan itu kita pertama melayani.
dengan hati tulus, ikhlas. Karena di dalam siapapun, saya tekankan, setiap saya kasih sambutan atau di dalam forum rapat, di dalam IGI tidak ada mencari uang. Itu yang paling pertama. Ya. Kalau niatannya ada untung dan rugi dan mencari uang, jangan gabung di IGI. Karena di IGI tidak ada menghasilkan uang. Iya. Itu yang paling penting, karena walau siapapun yang kadang berbicara mengambil, oh IGI ini, oh IGI itu, saya tidak peduli. Karena yang tahu adalah yang di atas. Iya. Bagaimana kita menjalankan IGI dengan baik. Bahkan kalau memang ada dana yang lebih dari bantuan dari donatur, kita kekas. Jadi IGI ada dapat bantuan atau tidak, kita tetap bisa bergerak dengan program-program yang sudah kita programkan sebelumnya. Oh gitu ya. Kemudian mungkin saya bisa tambahkan, Boleh silakan. untuk kegiatan ini tentunya guru-guru, bahkan ibu, kapan lagi ada POP, Iya. kapan lagi ada kegiatan diklat, bahkan mereka yang meminta Oh, loh. gitu. Nah itu terutama dampak. Saya menekankan juga setiap ada POP di 2 kali yang telah lalu, 2 tahun yang lalu. Saya selalu menekankan ibu-ibu atau peserta atau bapak atau ibu yang ada mengikuti kegiatan POP ini, tolong jangan harta karun yang bapak ibu miliki yang didapat sekarang disimpan di dalam peti. Wow. Kenapa saya bilang seperti itu? Iya. Tolong bagikan. Karena bapak ibu yang hadir di tempat kegiatan POP ini adalah merupakan perwakilan dari setiap sekolah mereka. Iya. Dan ilmu serta pengetahuan yang Bapak Ibu peroleh, tolong bagikan dengan guru-guru di sekolahnya. Nah, di situ mereka bahkan sangat antusias, sangat antusias. Dan satu lagi yang penting, dengan adanya POP, anggota IGI bahkan dari organisasi oprop yang lain banyak yang masuk IGI karena mereka melihat gaungnya IGI. Bukti ya ini itu ya, paling bukti besar ya. yang saya yang Tapi kami kita kan rasakan. tidak bersaing ya, artinya Tidak. Justru dengan banyaknya organisasi-organisasi justru malah meningkatkan kompetensi Nah, guru betul. kan. Nah, iya. Yang ikut bukan hanya anggota IGI, tapi ada dari organisasi lain. Kami semua welcome, karena di sini tidak ada organisasi menyatakan, ayo kita semua. Yang penting guru yang benar-benar merasa membutuhkan tentang kompetensi, Kita bareng-bareng belajar ya. Betul. Jadi di sini adalah untuk sharing and growing together. Betul. Motonya IGI benar-benar berlaku ya. Berlaku sekali. Iya. Di mana-mana gaungnya itu sangat sangat menggema gitu ya. Tidak hanya gaung lagi, sangat menggema gitu ya. Karena memang tidak ada uang, kegiatan jadi. Nah, hari ini juga kita sudah merasakan bagaimana kebermanfaatan bantuan pemerintah yang diberikan kepada Ikatan Guru Indonesia melalui POP kan? Oh ya, Kemendikbud. Iya, Kemendikbud Ristek ya sekarang ya. Iya. Nah, itu juga sangat banyak kebermanfaatannya dan mudah-mudahan juga nanti dengan program POP yang sedang kita laksanakan di Ikatan Guru Indonesia juga berimbas, berdampak ke seluruh Indonesia, merata. Ya. Gurunya kan nanti endingnya kan juga ke murid gitu ya. Betul. Ke murid dan murid atau ke siswa dan siswa. Itu harapannya. Jadi tidak hanya berhenti di sini. Tadi Bu Yuli juga mengatakan bahwa menjadi Kedda itu sulit, tapi hari ini juga beliau masih bertahan menjadi Kedda. Kedua, bisa ketiga, keempat tanpa pemilihan lagi ya. Iya. Oke, Bu Yuli, kayaknya bisa saya satu lagi. Boleh. Ya? Aduh, silakan. Ini punya Bu Yuli. Oke, terima kasih. Yang sangat membuat kita yang sangat membuat kita bahagia. Yang tadinya guru tidak bisa di masa pandemi kan kita sangat susah tatap muka waktu itu. Dan ditambah dengan pengalaman tersebut, dengan adanya media, adanya melalui POP ini, guru memiliki keterampilan membuat media pembelajaran dengan video. Di sini diajarkan di POP. Jadi banyak sekali kompetensi yang mereka dapat, kemudian mereka lakukan. Dan saya sebagai ketua daerah Kabupaten Barito Timur bermohon kepada Kemenristek
bermohon kiranya kegiatan POP ini apakah dengan sebutan POP atau dengan sebutan lain, kami bermohon kegiatan ini tetap dilanjutkan, bahkan kapan perlu dikembangkan kembali agar dampak ini lebih luas lagi, bukan hanya misalkan dari 49 sekolah yang dapat, tapi berapa sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia juga memiliki kesempatan yang sama dengan sekolah kami. Oke, terima kasih Bu Yuli yang sudah memberikan penguatan juga untuk kita semuanya, karena memang tidak mudah ya. Dan harapannya mudah-mudahan Pak Menteri dan seluruh jajarannya di Kemendikbudristek membaca kemudian merespon apa yang menjadi harapan kita di daerah ya, karena memang jangkauannya juga masih sulit gitu ya, kemudian menuju ke kota juga masih sulit gitu ya. Tapi ini adalah bukti bahwa di Ikatan Guru Indonesia tidak ada kata-kata tidak ada kata-kata sulit ketika kita tidak bisa mampu melangkah. Selalu ada jalan, selalu ada jalan, kerjasama dong, gotong royong dong, betul. Gitu ya. Jangan sampai kita berjalan sendiri tanpa ada orang lain yang membantu, nanti malah salah jalan. Demikian IGIS dimanapun berada, ngobrol kita hari ini sangat luar biasa, ditemani guru yang hebat kesempatannya. Iya, dan mudah-mudahan kita bertemu lagi dan menghadirkan narasumber-narasumber hebat yang bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita ambil praktik baiknya. Baik, terima kasih IGIS dimanapun berada. Podcast kali ini kita tutup, dan terima kasih Bu Yuli Rinawati, dan kita tutup dengan moto IGI yuk, bareng yuk. Ikatan Guru Indonesia, sharing and growing together. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.